Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas UAS PSDA akan mereview mengenai Bendungan Ladongi yang berada di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Adapun anggota kelompok dalam review mengenai Bendungan Ladongi ini, pertama ada Ahmad Gimnastiar dengan NIM E1A1220003. Yang kedua ada Ismail dengan NIM E1A1220017. Yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Ilham Jaya dengan NIM E1A1220019. Yang keempat ada Aan Asari Saputra dengan NIM E1A1220035. Dan yang terakhir ada rekan kami Adi Kumala dengan NIM E1A1220083. Adapun pokok pembahasan utama yang akan kami jelaskan dalam review kali ini, yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Ahmad Gimnastiar. Yang kedua ada investasi, konstruksi dan aspek teknis Bendungan Ladongi yang akan dijelaskan oleh rekan kami Ismail. Yang ketiga ada dampak sosial dan hubungan dengan masyarakat yang akan dijelaskan oleh Aan Asari Saputra. Yang keempat, ada dampak lingkungan dan konservasi yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Adi Kumala. Dan yang terakhir, solusi dan rekomendasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Ilham Jaya. Untuk itu, langsung saja simak review dari kelompok kami. Baik rekan-rekan, di sini ada yang melatar belakangi pembangunan Bendungan Ladongi, di mana Kabupaten Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara memiliki potensi pertanian yang luas namun sebelumnya menghadapi keterbatasan air irigasi, risiko banjir tinggi, dan kurangnya air baku yang mengganggu aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Bendungan Ladongi dibangun sebagai proyek strategis nasional yang menjadi bendungan pertama di Sulawesi Tenggara dengan kapasitas tampung 45,9 juta meter kubik untuk mengairi 3.604 hektar lahan, menyediakan air baku 120 liter per detik, dan mereduksi banjir 176,6 meter kubik per detik. Perencanaan bendungan ini unik, di mana karena dibangun di atas batuan metamorf, memerlukan analisis stabilitas mendalam, dan mempertimbangkan dampak sosial lingkungan yang sebelumnya menjadi kendala utama bagi pertanian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Tadi saya sudah sampaikan latar belakang daripada pembangunan Ladongi. Nah, selanjutnya ketika kita sudah melihat bagaimana latar belakang pembangunan, khususnya pembangunan Bendungan Ladongi, maka ada yang namanya tujuan pembangunan, kan gitu. Ya. Jadi yang pertama, tujuan pembangunan Bendungan Ladongi adalah menyediakan air irigasi untuk lahan pertanian seluas 3.604 hektar. Yang kedua, menyediakan air baku untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Yang ketiga, menyediakan air baku. Yang ketiga, mengendalikan banjir dengan kapasitas pengurangan debit banjir yang signifikan. Yang keempat, mendukung pembangkit listrik tenaga air mikrohidro atau PLTA dengan kapasitas sekitar 1,3. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana tujuan pembangunannya, maka kita harus ketahui apa manfaat Bendungan Ladongi sehingga kemudian menjadi fokus untuk dibangun gitu. Jadi manfaat dari pembangunan Ladongi bisa kita lihat bahwa manfaatnya itu bisa terbagi menjadi beberapa manfaat. Di sini manfaatnya ada 4 yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, peningkatan ketahanan pangan melalui irigasi yang lebih andal. Yang kedua, penyediaan air bersih bagi sekitar 25.920 rumah tangga dengan debit 120 liter per detik. Yang ketiga, pengendalian banjir yang mengurangi risiko kerusakan lahan dan infrastruktur. Dan yang terakhir, potensi pengembangan ekonomi lokal melalui pariwisata dan budidaya perikanan air tawar.
Nah, berdasarkan manfaat di atas yang telah saya sampaikan, ada 4 aspek di sana, ada 4 manfaat, maka berharap bisa mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara. Maka setelah kita memahami latar belakang dan tujuan serta manfaat daripada pembangunan Ladongi, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya untuk membahas bagaimana aspek investasi dan konstruksi yang mendukung proyek itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang investasi, konstruksi, dan aspek teknis Bendungan Ladongi. Tadi sebelumnya teman saya telah memaparkan latar belakang tentang Bendungan Ladongi. Yang pertama, ada investasi dan sumber dana, di mana terdapat total nilai investasi pembangunan Bendungan Ladongi sekitar 1,14 triliun bersumber dari APBN melalui Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai atau BWS. Yang kedua, proyek ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN yang bertujuan mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, penjelasan singkat mengenai skema pendanaan yang sepenuhnya berasal dari APBN tanpa keterlibatan dana swasta. Selanjutnya, konstruksi dan proses pembangunan. Terdapat 4 poin. Yang pertama, pembangunan dimulai pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2021 dengan masa pelaksanaan selama 5 tahun secara multi-years. Kedua, konstruksi dilakukan oleh kontraktor BUMN PT Hutama Karya Bekerja Sama Operasi atau KSO dengan PT Bumi Karsa. Ketiga, tantangan selama konstruksi termaksud pembebasan lahan, cuaca ekstrim, dan pandemi COVID-19, namun tetap selesai sesuai target. Keempat, penjelasan tentang pengalihan aliran sungai Ladongi atau river diversion pada September 2019 sebagai bagian penting dalam pembangunan tubuh bendungan utama. Selanjutnya ada aspek teknis Bendungan Ladongi, di mana terdapat beberapa poin. Tipe bendungan adalah ukuran batu dengan inti tegak atau zona embankment dam. Tinggi bendungan sekitar 67 meter. Kapasitas tampungan air normal mencapai 45,95 juta meter kubik. Fungsi utama bendungan meliputi menampung air hujan pada musim basah untuk digunakan pada musim kemarau. Kedua, menyediakan air irigasi untuk lahan seluas 3.604 hektar yang terbagi menjadi irigasi, N16, dan pengembangan. Tiga, menyediakan air baku sebesar 0,12 meter kubik per detik untuk Kecamatan Ladongi dan Tirahuta. Pengendalian banjir dengan kapasitas pengurangan debit banjir sekitar 132 sampai 142 meter kubik per detik. Selanjutnya mendukung pembangkit listrik tenaga mikro hidro atau PLTMH dengan kapasitas sekitar 1,3 MW atau 1365 kWh. Mendukung pembangunan pariwisata dan olahraga air di sekitar bendungan. Struktur teknis bendungan meliputi zona penyusunan, kemiringan lereng, hulu dan hilir, serta volume timbunan yang dirancang untuk stabilitas dan keamanan bendungan. Selanjutnya ada signifikasi teknis dan inovasi, di mana Bendungan Ladongi merupakan bendungan pertama di Indonesia yang dibangun di atas batuan metamorf yang menuntut perencanaan dan konstruksi khusus untuk memastikan kestabilan dan keamanan. Setelah memahami aspek investasi dan konstruksi, selanjutnya akan dibahas dampak sosial dan hubungan bendungan dengan masyarakat sekitar oleh teman saya yaitu Aan. Baik, saya Nasir Terima Saputra akan kasih melanjutkan kepada Bapak materi Presiden yang telah membangun bendungan yang megah ini di Kecamatan Ladongi.
di mana bendungan ini tadinya kita petani di sini kalau musim kemarau kekurangan air untuk mengolah di persawahan. Mudah-mudahan dengan dibangunnya bendungan yang megah ini cukup mengairi lahan persawahan kami sehingga hasil dapat meningkat, di mana yang tadinya mencapai 6 ton per hektar, mudah-mudahan kedepannya bisa sampai 7, 8, bahkan 9 ton per hektar. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membangun bendungan yang megah ini di Kecamatan Ladongi, di mana bendungan ini tadinya kita petani di sini kalau musim kemarau kekurangan air untuk mengolah di persawahan. Mudah-mudahan dengan dibangunnya bendungan yang megah ini cukup mengairi lahan persawahan kami sehingga hasil dapat meningkat, di mana yang tadinya mencapai 6 ton per hektar, mudah-mudahan kedepannya bisa sampai 7, 8, bahkan 9 ton per hektar. Melibatkan pembebasan lahan seluas ratusan hektar. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membangun bendungan yang megah ini di Kecamatan Ladongi, di mana bendungan ini tadinya kita petani di sini kalau musim kemarau kekurangan air untuk mengolah di persawahan. Mudah-mudahan dengan dibangunnya bendungan yang megah ini cukup mengairi lahan persawahan kami sehingga hasil dapat meningkat, di mana yang tadinya mencapai 6 ton per hektar, mudah-mudahan kedepannya bisa sampai 7, 8, bahkan 9 ton per hektar. Bersama tim dampak sosial terus melakukan verifikasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membangun bendungan yang megah ini di Kecamatan Ladongi, di mana bendungan ini tadinya kita petani di sini kalau musim kemarau kekurangan air untuk mengolah di persawahan. Mudah-mudahan dengan dibangunnya bendungan yang megah ini cukup mengairi lahan persawahan kami sehingga hasil dapat meningkat, di mana yang tadinya mencapai 6 ton per hektar, mudah-mudahan kedepannya bisa sampai 7, 8, bahkan 9 ton per hektar. Masalah terkait bendungan Ladongi itu sendiri. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membangun bendungan yang megah ini di Kecamatan Ladongi, di mana bendungan ini tadinya kita petani di sini kalau musim kemarau kekurangan air untuk mengolah di persawahan. Mudah-mudahan dengan dibangunnya bendungan yang megah ini cukup mengairi lahan persawahan kami sehingga hasil dapat meningkat, di mana yang tadinya mencapai 6 ton per hektar, mudah-mudahan kedepannya bisa sampai 7, 8, bahkan 9 ton per hektar. Dan perikanan juga masih sangat terbatas, sehingga terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membangun bendungan yang megah ini di Kecamatan Ladongi, di mana bendungan ini tadinya kita petani di sini kalau musim kemarau kekurangan air untuk mengolah di persawahan. Mudah-mudahan dengan dibangunnya bendungan yang megah ini cukup mengairi lahan persawahan kami sehingga hasil dapat meningkat, di mana yang tadinya mencapai 6 ton per hektar, mudah-mudahan kedepannya bisa sampai 7, 8, bahkan 9 ton per hektar. Oleh karena itu terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membangun bendungan yang megah ini di Kecamatan Ladongi, di mana bendungan ini tadinya kita petani di sini kalau musim kemarau kekurangan air untuk mengolah di persawahan. Mudah-mudahan dengan dibangunnya bendungan yang megah ini cukup mengairi lahan persawahan kami sehingga hasil dapat meningkat, di mana yang tadinya mencapai 6 ton per hektar, mudah-mudahan kedepannya bisa sampai 7, 8, bahkan 9 ton per hektar. Dilihat itu di Upah Pekerja Sektor Pertanian pada tahun 2021. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membangun bendungan yang megah ini di Kecamatan Ladongi, di mana bendungan ini tadinya kita petani di sini kalau musim kemarau kekurangan air untuk mengolah di persawahan. Mudah-mudahan dengan dibangunnya bendungan yang megah ini cukup mengairi lahan persawahan kami sehingga hasil dapat meningkat, di mana yang tadinya mencapai 6 ton per hektar, mudah-mudahan kedepannya bisa sampai 7, 8, bahkan 9 ton per hektar. Akses pasar hasil pertanian dan perikanan masih menjadi terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membangun bendungan yang megah ini
di Kecamatan Baik, setelah Ladongi, kita memahami dampak di sosial mana dan bendungan lingkungan ini tadinya dengan kita masyarakat, petani di baik sini, masyarakat sekitar maupun kalau masyarakat musim adat. kemarau Selanjutnya kekurangan akan dibahas air untuk dampak mengolah di lingkungan persawahan. dan upaya konservasi Mudah-mudahan yang dengan perlu dibangunnya dilakukan. bendungan yang megah Selanjutnya ini saya serahkan cukup ke teman mengairi saya, lahan Adi persawahan Kamal. kami. Sehingga terima kasih kepada Selanjutnya, Bapak Presiden. dampak lingkungan dan konservasi Bendungan Ladongi. Satu, dampak lingkungan pembangunan Bendungan Ladongi. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, pembangunan bendungan menyebabkan perubahan ekosistem sungai, termasuk hilangnya habitat flora dan fauna lokal yang telah lama dan ada di kawasan tersebut. Yang kedua, resiko sedimentasi di dalam waduk yang dapat mengurangi kapasitas tampungan air dan mempengaruhi fungsi bendungan di masa depan. Yang ketiga, pengaruh cuaca ekstrim seperti hujan deras dan banjir yang mempengaruhi proses konstruksi dan stabilitas lingkungan sekitar bendungan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan. Ini ada juga beberapa poin. Yang pertama, berdasarkan data tahun 2013 hingga 2023 terjadi perubahan signifikan dalam pembangunan lahan di Kecamatan Ladongi. Itu ada beberapa poin juga, yaitu luas hutan berkurang sekitar 12% akibat pembangunan waduk dan pembukaan lahan baru untuk pertanian dan pemukiman. Yang kedua, luas persawahan meningkat sekitar 32,32%. Yang ketiga, luas pemukiman meningkat signifikan hingga 182,54% karena pertumbuhan penduduk dan perubahan mata pencarian masyarakat. Ketiga, penurunan luas hutan ini berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan fungsi ekologis kawasan. Yang ketiga, dampak sosial politik terkait lingkungan. Itu ada beberapa poin. Itu yang pertama, perubahan mata pencarian masyarakat yang lebih banyak beralih ke sektor pertanian setelah pembangunan bendungan. Yang kedua, peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM di Kabupaten Kolaka Timur, terutama dalam akses sanitasi dan kualitas hidup masyarakat yang sebagian dipengaruhi oleh keberadaan bendungan. Yang ketiga, namun akses air baku yang disediakan bendungan masih memberikan kontribusi kecil terhadap pengurangan waktu tempuh masyarakat untuk mendapatkan air bersih itu kurang dari 1%. Yang keempat, upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, penanaman pohon dan penghijauan di sekitar bendungan sebagai upaya mitigasi dampak hilangnya ruang hijau dan menjaga kestabilan lingkungan. Yang kedua, pengembangan hutan tanaman rakyat atau HTR untuk konservasi sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Yang ketiga, pentingnya monitoring dan evaluasi lingkungan secara berkala untuk mengantisipasi dampak jangka panjang seperti sedimentasi dan perubahan ekosistem. Yang terakhir itu yang kelima, yaitu rekomendasi untuk memaksimalkan manfaat, minimalkan dampak. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, pemerintah dan instansi terkait perlu memperkuat infrastruktur pendukung seperti irigasi sekunder dan tersier, pembangkit listrik tenaga air, serta fasilitas umum untuk mendukung pemanfaatan bendungan secara optimal. Yang kedua, itu adalah pemeliharaan dan pengawasan bendungan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga fungsi teknis dan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, perlu peningkatan kesadaran dan partisipasi kepada masyarakat dalam konservasi lingkungan di sekitar bendungan. Setelah memahami dampak lingkungan dan konservasi, selanjutnya akan dibahas solusi teknis dan pengawasan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan bendungan yang akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Ilham Jaya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai solusi, pengawasan, dan evaluasi pada pembahasan di Bendungan Ladongi tadi. Yang pertama, solusi dan rekomendasi, teknis maupun sosial. Yang pertama, solusi teknis. Bendungan Ladongi dirancang sebagai infrastruktur multifungsi yang tidak hanya mengairi lahan pertanian seluas 3.604 hektar, tetapi juga berfungsi sebagai pengendali banjir dengan kapasitas pengurangan debit banjir sebesar 176,62 meter kubik per detik atau sekitar 49,90%, serta penyediaan air baku 120 liter per detik. Selain itu, bendungan ini berpotensi sebagai sumber pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan daya 1,3 MW yang mendukung diversifikasi energi dan ketahanan energi lokal. Selanjutnya, solusi sosial.
Diharapkan bendungan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan petani, dan membuka peluang ekonomi baru seperti pariwisata air yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Rekomendasi penting mencakup penguatan koordinasi dengan masyarakat lokal untuk mengatasi isu sosial seperti konflik lahan dan memastikan manfaat bendungan dapat dirasakan secara merata. Selanjutnya yang kedua, pemantauan kondisi infrastruktur dan lingkungan. Ini terdiri dari beberapa cakupan. Yang pertama, pemantauan berkala perlu dilakukan untuk memastikan stabilitas bendungan, kualitas air, dan ekosistem sungai tetap terjaga. Hal ini penting mengingat bendungan dibangun di atas batuan metamorf yang unik dan rentan terhadap perubahan geologi. Yang kedua, pengawasan lingkungan juga harus mencakup evaluasi dampak terhadap pola migrasi ikan dan aktivitas penambangan di sekitar bendungan agar tidak merusak ekosistem dan fungsi bendungan sebagai sumber air baku dan irigasi. Selanjutnya, yang ketiga, peran Balai Wilayah Sungai atau BWS dan koordinasi dengan pihak terkait. Yang pertama, BWS Sulawesi 4 sebagai pelaksana pembangunan dan pengelola bendungan memiliki peran sentral dalam pengawasan teknis dan sosial, koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan sektor swasta sangat penting untuk menjaga berkesinambungan fungsi bendungan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Selanjutnya, peran BWS juga meliputi pelaksanaan program pemeliharaan pengembangan potensi pariwisata dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dan penutup. Jadi, Bendungan Ladongi merupakan proyek strategis yang multifungsi dengan manfaat luas bagi sektor pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air baku, energi terbarukan, serta pariwisata. Keberhasilan manfaat bendungan sangat bergantung pada pengelolaan yang baik, pemantauan berkelanjutan, dan keterlibatan aktif masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Dengan solusi teknis dan sosial yang tepat, serta pengawasan yang konsisten, Bendungan Ladongi dapat menjadi katalis pembangunan ekonomi dan peningkatan hidup masyarakat di Sulawesi Tenggara secara berkesinambungan. Baiklah, mungkin cukup sampai sini saja review mengenai Bendungan Ladongi dari kelompok kami. Kami harap video kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat memberikan kita wawasan yang lebih luas mengenai Bendungan Ladongi yang berada di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.